Tapi beriring berjalannya waktu, Mas Oji itu tahu-tahu ngambil calon wakil bupati tanpa komunikasi, tanpa rasan-rasan, tahu-tahu main ambil begitu saja. Dan tanpa setelah itu juga gak ada konsolidasi. Ya ini yang menurut saya lucu. Mas Jenny itu. Iya. Jadi itu memang pilihan dari Mas Oji tanpa sebelumnya komunikasi Tanpa atau komunikasi. konfirmasi dengan PAN. Tanpa Dengan semua calon partai koalisi. koalisi. Jiro lupa. Hey! Baik, pemirsa Jiro Lupa, kali ini kita bersama salah satu tokoh besar di Purbalingga, di mana beliau merupakan salah satu pilar di Partai Amanat Nasional Kabupaten Purbalingga. Beliau adalah Ketua DPD PAN Kabupaten Purbalingga, Bapak Mugo Waluyo. Assalamualaikum Pak Mugo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, nampaknya pagi hari ini tuh pagi yang cerah ya Pak ya, dan seger banget ya ini Pak. Amin, amin. Salam. Karena plong atau bagaimana? Enggak juga lah. Ya hari-hari kami isi dengan ya sesuatu yang harus mengembirakan. Betul Pak. Mengembirakan. Iya. Oke, Pak Mugo, Iya. 4 kali berada di kursi legislatif Kabupaten Purbalingga, betul Pak? Betul. Wah, luar biasa nih Pak. Itu satu pencapaian jarang-jarang lah ya Pak ya. Tokoh masyarakat yang mana menjadi wakil rakyat selama 4 periode. Iya. Bisa mungkin ya Pak ya, diceritakan sedikit perjalanan karirnya Pak Mugo dari awal gitu hingga sampai akhirnya menjadi tokoh atau duduk di kursi DPRD Kabupaten Purbalingga menjadi wakil dari Partai Amanat Nasional. Iya. Jadi terima kasih. Jadi ceritanya mesti harus diawali dari reformasi nih. Oh gitu Iya. ya. Tahun 99 98 ya. Oke. Jadi begini, saya sebelum di partai, saya itu dulu di kontraktor dan membantu saudara di sana. Oh gitu. Di swasta malah. Iya, di swasta. Ya. Kemudian kami sambil kuliah saya. Jadi saya pagi di kontraktor, sore kuliah. Selesai, kemudian kurang lebih 88 udah selesai. Tahun 88 itu. Setelah selesai kami juga tetap di kontraktor. Kemudian 98 ada reformasi. Betul. Teman-teman ngajak kami bergabung di sana. Kebetulan karena ya teman kami banyak ada yang di Partai Amanat Nasional, Iya. kami ditarik ke sana. Oke. Jadi pada saat itu memang tidak ada niat ataupun cita-cita sedikit pun untuk masuk ke dunia partai ini ya Pak ya? Ya kalau dulu waktu itu kan masih eranya Orde Baru ya. Iya betul. Jadi orang mau masuk politik itu kan kalau tidak ada lampu hijau dari ya lingkungan kekuasaan Orde Baru kan sulit sekali kan. Betul. Ya kemudian eranya reformasi, kemudian kami ditarik sama teman-teman, ditarik gitulah, udah masuk sebagainya. Hanya kami masuk. Iya. Jadi tahap pertama kami dulu jadi sekretaris PAC lah. Sekretaris PAC di Kecamatan Bukateja. Kecamatan Bukateja, Iya. karena Pak Muga aslinya Bukateja. Iya. Oke. Iya. Tetapi memang perjalanan tahun 99 mulai ada pemilu kan? Iya betul. Ya, kami sudah mulai ikut nyalek sebelumnya. Pak Muga sudah mulai ikut tahun Iya. 99 itu. Ya, Iya. waktu itu masih sistemnya proporsional tertutup, jadi model ranking 1 sampai banyak begitu kan. Betul. Iya. Ya, karena waktu itu kami dipasang di nomor urut 8, sementara Partai Amanat Nasional waktu itu Baru juga. baru juga dan dapat 4, jadi masih jauh sebetulnya. Kami belum masuk begitu. Oke. Iya. Baru tahun 2004 ya. kami Periode yang kedua Partai Iya, Amanat, gitu periode ya. kedua reformasi, dan di sana sudah ada sistem dapil. Ya, Iya. kami masuk dari dapil kecamatan kota, kecamatan Kemangkon, dan kecamatan Bukateja. Alhamdulillah masuk. Oke. Oke. Itu pertama kalinya Pak Mugo Iya. duduk di kursi DPRD. Iya betul. Iya. Dan bagaimana pada saat itu? Tapi sudah ada rentan waktu 5 tahun Pak Mugo itu memulai meniti karir di bidang politik hingga akhirnya jadi tahun 2004. Artinya sudah cukup siap gitu Pak pada saat itu ya Pak ya. Jadi paling tidak antara kurun waktu 99 sampai 2004 kami memang banyak turun ke daerah-daerah. Oke. Ke kampung-kampung, Ke kampung-kampung. gitu, menjalin komunikasi dengan masyarakat, dengan teman, dengan betul. kenalan dan sebagainya. Nah mungkin modal itu jadi menjadikan
kami 2004 mulai masuk di anggota DPRD. Tapi terlepas dari itu memang Pak Mugo dari sisi kemasyarakatan, masyarakat juga menilai Pak Mugo itu orangnya sumeh katanya. Mungkin begitu. Iya. Oke. 2004 yang pertama kali, kemudian tahun 2009 ya Pak ya. 2009 kemudian 2014 hingga sekarang 2019 sampai insya Allah nanti 2024 ya. Betul. Satu bentuk kematangan ini. Ini pemirsa Jiro Lupat pasti akan menyaksikan satu tokoh yang memang matang di bidang perpolitikan di Kabupaten Purbalingga ini, Pak Mugo ini. Ya, Oke. itulah itu. Dan pernah juga menduduki kursi sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Iya. Tahun berapa ini, Pak? Tahun 2009 sampai 2014. 2009 sampai 2014 ya. Iya. Wah, benar, oke. Dan juga sekarang menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 ya, sampai 2020 ini nanti. Sampai 2020. Iya. Oke. Iya. Bagaimana ya, Pak? Proses menjadi ketua DPD PAN itu pun tentu satu perjalanan yang tidak mudah ya Pak ya. Iya. Dimana harus ada tokoh sentral PAN di situ yang memang menjadikan masyarakat atau kader-kader PAN itu memilih menjadi Pak Mugo yang menjadi tokoh sentralnya ini sekarang. Ya memang begini, jadi dimanapun partai atau partai apapun itu kan terkait dengan dinamika pemilihan ketua itu kan memang ya tidak sederhana itu kan. Iya. Jadi harus macam-macam lah pendekatan yang luar biasa gitu kan. Jadi dinamikanya ketat begitu. Akhirnya alhamdulillah kami dipercaya sama teman-teman jadi ketua DPD PAN Kabupaten Purbalingga. Oke. Dan memang PAN itu merupakan salah satu partai yang memang menjadi partai cukup besar di Purbalingga ya Pak ya. Dan masyarakat juga menilai bahwa PAN memang butuh sosok yang memang cukup luwes untuk memimpin PAN ini, Pak Mugo ini, Pak. Ya, mungkin begitu mungkin. Iya. Oke. Terkait dengan posisi Pak Mugo sekarang sebagai DPD PAN di Kabupaten Purbalingga ya Pak ya. Tentu tidak lepas dari dinamika politik di Kabupaten Purbalingga yang menurut Pak Mugo bagaimana nih Pak? Sejauh ini dari tahun dulu mungkin dari tahun 99 sampai sekarang melihat dinamika politik di Purbalingga seperti apa Pak? Kalau menurut kami dinamika politik di Purbalingga sih tidak terlalu panas. Iya, tidak terlalu panas, tidak terlalu heboh-heboh amat. Iya. Jadi datar-datar saja lah gitu kan. Kami juga mengalami sendiri sih dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019 yang kemarin. Tapi kan nggak ada yang terlalu ada colak apa dan sebagainya, tapi kan biasa itu kan di Purbalingga. Paling ada pun manuver-manuver mungkin di setiap gelaran gitu ya. Itu tak pikir wajar lah di partai politik begitu. Benar sekali. Dan tentu itu merupakan satu yang masyarakat juga perlu tahu juga ya Pak ya, bahwasanya dinamika perpolitikan di Purbalingga itu marilah kita harus sikapi dengan luas gitu ya Pak ya. Iya, adem. Iya, harus begitu memang, harus begitu. Iya. PAN sendiri dari mungkin Pak Mugo masuk di PAN Purbalingga itu tahun 2009 gitu Pak. 99. Dari 99 iya. sampai sekarang itu bagaimana di PAN itu sendiri terkait dengan dinamika politik Purbalingga, PAN memposisikan diri seperti apa Pak? Ya, kami dan teman-teman ya kebetulan kan kami lebih banyak konstituennya kan konstituen agamis gitu ya. Jadi kami memang berusaha untuk menjaga kondusivitas di PAN, sekaligus iklim di PAN ya tetap sejuk, tetap kritis, tetap perhatian terhadap perkembangan sosial masyarakat begitu. Dan di pemerintahan kami juga selalu aktif, selalu kalau itu ada yang perlu dikritisi kami kritisi begitu. Kalau yang harus kita sampaikan kita sampaikan begitu. Jadi kalau tidak salah PAN itu 3 kali berada di koalisi pemerintahan Purbalingga yang ini ya Pak ya? Betul. 3 kali betul ya Pak? Iya. Dan sekarang pun juga ikut di petahana bareng sama rombongan petahana. Iya. Jadi hasil pleno kemarin memang teman-teman menyepakati kita bergabung dengan petahana. Oke. Iya. Dan
pasti 3 periode ini bersama petahana atau bersama koalisi pemenang di Kabupaten Purbalingga bukan tanpa alasan kan ya Pak ya? Iya. Artinya memang ada hubungan yang ya kalau istilah anak muda bilang romantis gitu Pak dengan pemerintahan daerah atau seperti apa PAN ini Pak? Iya, jadi gini. Kebetulan saya mengalami terus ini. Jadi 3 kali berturut-turut kita gabung dengan incumbent dan alhamdulillah jadi terus gitu. Iya. Jadi di Purbalingga itu terutama calon bupati dan wakil bupati itu memang kelihatannya orang Purbalingga tidak terlalu antusias itu untuk maju ke posisi itu. Itu Pak Mugo melihat kenapa itu Pak? Ya saya kurang tahu persis. Apa ini mungkin kultur ya? Iya. Jadi gini, sejak mulai misalnya kami mulai masuk gabung dengan petahana itu kan 2005, 2010. 2005 Iya. sampai 2010. Itu pertama ya. Pertama itu ya, kan periode itu pertama. juga yang maju hanya dua pasangan. Oke. Kemudian 2010 2012 sama dua pasangan. Dua pasangan yang, juga. Ya, yang kemarin juga 2 pasangan. 2 pasang juga. Nah, kalau ini tahun 2020 2024 nantinya kan. Ini nggak tahu ini. Tapi yang sudah siap baru juga ada 2. Yang sudah siap 2. 2. Biarpun ada gerengseng-gerengseng di masyarakat Ya. katanya mau 3. Iya. Oke, Pak Mugo, ngomong-ngomong tentang PAN di Purbalingga ini ya, di mana beberapa waktu yang lalu itu sudah mendeklarasikan bahwa PAN itu akan ikut rombongan petahana, koalisi petahana gitu ya. Iya. Namun masyarakat juga semuanya sudah tahu lah ya bahwa sebelumnya PAN itu pun juga berada di koalisi Pelangi gitu ya. Yang notabene menjadi koalisi yang menantang petahana itu. Bisa diceritakan Pak mungkin pada saat itu PAN itu awal mula masuk di koalisi Pelangi hingga akhirnya mungkin PAN balik lagi belok kanan istilahnya Pak. Ikut rombongan petahana atau rombongannya Bu Tiwi ini Pak. Iya. Ini jadi gini. Jadi teman-teman partai kan jujur ya pada mengakui sebetulnya sudah hampir 4 kali kan, mau 4 kali ini kan. Setelah reformasi kan bupatinya dari PDI kan. Betul. Sebenarnya teman-teman partai ya pada berpikir kepingin berubah cobalah. Kalau pemerintahnya tidak dari PDI bagaimana gitu. Jadi awalnya itu PAN masuk ke koalisi Pelangi itu tanda kutip karena pengen ada satu perubahan. Iya, ya itu kan berawal dari ngobrol-ngobrol kan. Iya. Karena selama ini kan sudah ya 4 kali kan, mau 4 kali ini sudah kan. Iya, betul. Kok dari PDI terus itu kan. Kita coba dari yang lain barangkali harapan kami kan ada perubahan lah tentunya. Itu yang dimaksud perubahan itu hanya itu memang dari awal coba-coba gitu Pak? Iya bukan. Pengen coba? Bukan, jadi kan begini. Ya memang beginilah pemerintahan manapun mesti ya punya kekurangan kan. Ya misalnya gini, kemiskinan di kita kan masih juga belum beranjak membaik. Indeks pembangunan manusia kita juga masih belum. Dulu memang waktu di zaman Pak Triyono ada kenaikan. Biarpun sekarang juga sudah mulai ada menurun lagi Pak. Tapi kan terus turun ini kan. Ini sedikit ada naik. Ada kenaikan. Jadi teman-teman kan berpikir seperti itulah. Intinya kepingin melakukan perubahan. Mudah-mudahan harapannya lebih baik begitu kan. Hingga akhirnya rembukan. Iya, jadi gini kebetulan kan di Purbalingga tahun ini yang punya hak untuk ikut mengusung bupati calon bupati kan ada dua partai, PDI dan PKB. Nah, kami memang banyak diajak untuk bergabung dengan PKB-nya dalam rangka itu tadi perubahan ya. Kami terima konsepnya sebetulnya untuk perubahan ya kita coba memang kenapa tidak itu kan. Apalagi kita kan orang partai harus diam gitu saja kan ya tidak benar malah kan. Akhirnya kita mencoba ke sana kebetulan ya terbentuklah sebenarnya belum koalisi karena ini baru calon koalisi karena belum deklarasi koalisi. Kita belum deklarasi belum. Biarpun sudah ada mungkin obrolan komunikasi intens ya Pak ya? Jadi calon koalisi Pelangi namanya karena itu terdiri dari berbagai visi partai begitu dan misi partai karena ada dari yang partai yang Islami begitu ada yang nasionalis begitu kan. Tapi dengar-dengar Pak dari pemimpin koalisi Pelangi sendiri
kalau Pak Mugo bilang calon koalisi gitu. Iya. Kalau mereka sebut katanya kan awalnya itu ini sudah berkoalisi kita menjadi koalisi pelangi gitu. Iya. Yang kami sampaikan calon atau kami menyebut baru calon karena satu waktu itu belum ada calon wakil bupatinya, jadi kita baru menemukan calon bupatinya. Oh iya. Ya, jadi masih calon wakil bupatinya belum ada. Belum ada. Oke. Ya. Asik ini, Pak. Iya. Nah ini yang justru jadi masalah, kan berputar-putar mencari. Memang begini, tahun ini saya nggak tahu ini. Kok tahu-tahu calon atau orang yang mencari. Asik ini, Pak. Iya. Nah ini yang justru jadi masalah, kan berputar-putar mencari. Memang begini, tahun ini saya nggak tahu ini. Kok tahu-tahu calon atau orang yang mencalonkan bupati itu banyak. Jadi di calon koalisi pelangi itu ada 7 orang calon bupati. Di koalisi pelangi. Iya. Dan wakil bupati ada 13 orang. Kan luar biasa. Luar biasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah. Oke. Iya. Tapi calon sebanyak itu, lah kami nggak tahu ini. Kita malah kesulitan mencari wakil terutama. Wakil kalau calon bupatinya sudah, Mas Oji itu. Mas Oji itu ya. ya. Terus kemudian muter-muter mencari, mungkin karena terlalu banyak yang dicari, malah kita malah kesulitan. karena barangkali mau mencari kriteria yang paling ideal lah. Iya. Kesulitan. Dari beberapa pencalonan wakil bupati untuk mendampingi Mas Oji itu memang kesulitan yang dimaksud untuk mencari yang ideal berarti memang menurut PAN sendiri memang belum ada yang ideal gitu atau bagaimana, Pak? Iya, jadi begini, kalau kita ngomong ngobrol-ngobrol gitu kan, biasa partai itu kan kalau calon yang ideal menurut kami ini kan ya orangnya cukup dikenal, berkualitas, ya. dan punya sitas gitu kan. Nah ini yang jadi agak kesulitan, jadi orangnya harus terkenal baik begitu, kemudian berkualitas juga ya. Dan sitasnya ini juga jadi bahan pertimbangan juga, utama juga ya, itu yang jadi kesulitan di kita. Kan itu kan ideal sekali kan. Iya. Hingga akhirnya PAN memutuskan untuk keluar dari koalisi. Iya, karena ternyata Mas Oji ditunggu 11 bulan tidak menemukan calon wakil yang kita harapkan di bakal koalisi itu. Oke. Iya. Padahal kalau harapan PAN sendiri di kurun waktu tersebut itu ada satu kepastian dari Mas Oji untuk wakil bupatinya, calon wakil bupatinya siapa gitu ya. Jadi kalau PAN sih sebenarnya menyodorkan nama Dr. Wahyudiana. Dr. Wahyudiana itu dari PAN dosen memang. Ya kami harus jujur, memang yang namanya PNS kan ya sitasnya ya tentunya ya bisa kita ukur lah. Bisa diukur. Ya, jadi sebenarnya kelemahannya itu. Tapi beriring berjalannya waktu, Mas Oji itu tahu-tahu ngambil calon wakil bupati tanpa komunikasi, tanpa rasan-rasan, tahu main ambil begitu saja. Dan tanpa setelah itu juga nggak ada konsolidasi. Ya ini yang menurut saya lucu. Mas Jenny itu. Iya. Jadi itu memang pilihan dari Mas Oji tanpa sebelumnya komunikasi atau konfirmasi dengan PAN. Dengan semua calon partai koalisi. DPW atau wilayah, kami memang diundang, tapi nuansanya bukan nuansa keluargaan, bukan formal gitu kan. Dan cerita yang diceritakan ya setelah kita dalami sebenarnya nggak ada alasan yang menurut kami bisa menerima secara rasional gitu kan. Misalnya Mas Jenny saya ambil karena ini. Jadi gambarannya gambaran umum saja. Ya, orang yang diceritakan keluarga. Nah, kan teman-teman jadi akhirnya pada bingung juga kan. Nah, itulah sebetulnya awal mulanya. Itu yang membuat akhirnya penilaian PAN terhadap Mas Oji itu jadi kurang tegas atau bagaimana itu istilahnya? Saya kalau mengatakan kurang mempunyai visi yang jelas.